Kami dari SMA Negeri Rotu, kelas 10 MIPA 1 dari kelompok 4. Nama saya Andi Chandra. Nama saya Intan Warni Junita. Nama saya Mei Manazara. Nama saya Intan Kamil Catarino. Nama saya Yaman Iwan Logato. Video selanjutnya, mari kita simak. Halo teman-teman, pada video yang pertama ini saya akan menjelaskan pengertian dan beberapa jenis dari perasuransian. Nah, yang pertama, apa sih pengertian dari asuransi? Nah, asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung untuk menerima surat premi yang bertujuan untuk menggantikan suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan dideritanya. Yang kedua, fungsi dari asuransi. Fungsi dari asuransi ini terbagi dua, yaitu fungsi utama dan fungsi sekunder. Nah, fungsi utama bertujuan untuk membagi dan mengelola risiko dan pengumpulan dana. Yang kedua yaitu fungsi sekunder. Fungsi sekunder ini berfungsi untuk mendorong pertumbuhan usaha, pencegahan kerugian, dan adanya keamanan. Yang ketiga, peran asuransi. Peran asuransi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pemberian keamanan. Kedua, menghasilkan sumber dana. Dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat juga dua jenis dari asuransi ini. Dilihat dari segi sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu asuransi sosial dan asuransi wajib. Yang kedua yaitu asuransi sukarela. Jika dilihat dari objek, asuransi ini terbagi menjadi empat. Yang pertama asuransi orang, yang kedua asuransi umum dan asuransi kerugian, yang ketiga perusahaan reasuransi umum, dan yang keempat perusahaan asuransi sosial. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian serta fungsi daripada dana pensiunan. Nah, yang pertama adalah pengertian daripada dana pensiunan. Dana pensiunan itu merupakan sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap seseorang yang ditambah dengan pengisian penghasilan perusahaan dan memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Sementara itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 mengatakan bahwa dana pensiun itu merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, sekarang kita masuk di mana dana pensiun ini juga memiliki fungsi, yaitu menyediakan ataupun uang pertanggungan kepada seseorang apabila meninggal dunia ataupun juga mengalami kecelakaan cacat sebelum mencapai usia pensiun. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai peran dan jenis dana pensiun. Yang pertama yaitu peran. Peran dana pensiun ini terbagi atas tiga bagian. Yang pertama yaitu menyediakan biaya hidup di hari tua. Yang kedua, sarana peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Lalu yang terakhir, penambah motivasi dan ketenangan kerja. Nah, lalu yang kedua yaitu jenis. Jenis dana pensiun ini terbagi dua. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja, merupakan lembaga yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. Jadi tujuan dari dana pensiun pemberi kerja ini itu untuk memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Lalu yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan, merupakan lembaga yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bertujuan untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi masyarakat umum. Nah, sekian penjelasan mengenai peran dan jenis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pegadaian. Apa sih yang dimaksud dengan pegadaian? Nah, pegadaian itu ialah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Nah, pegadaian ini sebagai suatu badan usaha milik negara atau BUMN yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan menerima suatu barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Nah, biasanya barang-barang tersebut dapat berupa perhiasan, emas, sertifikat rumah, dan barang berharga lainnya. Masyarakat yang membutuhkan uang ke pegadaian akan menyerahkan suatu barang berharga yang akan digadaikan dan diberikan uang pinjaman dengan jangka waktu 4 bulan. Nah, di samping itu, pegadaian juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, dan aman. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha yang dapat menguntungkan bagi masyarakat dan perusahaan. Yang ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian, dan juga diklat. Seterusnya, mengelola organisasi, tata kerjanya, dan juga tata laksana. Yang kelima, menentukan atau melakukan penelitian serta pengembangan, dan yang terakhir yaitu mengawasi pengelola perusahaan. Teman-teman, saya akan melanjutkan tentang penjelasan peran pegadaian. Peran pegadaian itu terbagi dua, yaitu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan dengan biaya administrasi yang sederhana. Yang kedua, mewujudkan perekonomian masyarakat, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan.
Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis pegadaian. Pegadaian dibedakan atas pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang diberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Sedangkan pegadaian syariah suatu lembaga keuangan atau divisi dari pegadaian yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.